Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102,5 Madani FM Solution Radio. Kembali saya Kamal Surya sama Anda di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah di edisi siar hari ini di hari Kamis lembar kalender yang ke-10 Oktober 2024. Kebersamaan kita hingga tuntas satu interval ke depan pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Ada layanan fasilitas yang kami sediakan seperti biasa di 0823 3994 7707 ataupun juga Anda bisa simak ya di radio streaming Radio Madani.online dan YouTube-nya di Radio Madani Official, sedangkan di Instagram di Madani FM Bojonegoro. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Sudah hadir narasumber kita dari Rumah Sakit Aisyah. Yang pertama saya sapa dulu dari Pak Wahyu Fatmawati Putri, bila itu mahasiswa psikologi UMM. Selamat siang, assalamualaikum Pak Wahyu. Selamat siang Bapak. Ya, alhamdulillah kabarnya baik nih Pak. Alhamdulillah Bapak, hari ini baik sekali. Oh baik sekali ya, karena hari ini bisa mengudara lewat Madani FM. Oke baik, sudah berapa lama ini magang di RSA Bojonegoro? Alhamdulillah kami telah magang selama hampir 2 bulan ya Bapak. 2 bulan. Nampaknya bagaimana ini pengalamannya ketika magang di RSA? Alhamdulillah pengalaman kami sangat banyak. Experience senang gitu ya. Banyak, senang gitu. Punya pengalaman luar biasa gitu ya. Oke baik. Nah di sampingnya ada Mbak Salsabila R. Utami, beliau juga mahasiswa psikologi UMM. Selamat siang, assalamualaikum Mbak Salsa. Waalaikumsalam, selamat siang Bapak. Iya, Salsabila R. Utami. Iya. R-nya ini apa ya kalau Rahmadani. Oh Rahmadani Utami ya. Sehingga asli dari Bojonegoro ya. Saya dari Solo. Oh dari Solo, luar biasa ya. Bisa disapa warga dari Solo begitu ya, yang mungkin menonton di YouTube-nya. Ini juga teman-teman dari Jepara ini selalu aktif jika mengikuti program siar ini. Nah kali ini kita akan berbicara seputar tentang remaja milenial anti kena mental. Nah, mungkin boleh dijelaskan dulu mengapa mengambil tema seperti ini? Ya. Jadi kan sekarang lagi rame ya tuh kata-kata yang kalimat kena mental gitu. Ya. Nah jadi akhirnya remaja ini kebanyakan kena mental, walaupun dalam konteksnya mungkin bahasa gaulnya tuh iya kan itu bahasa gaul gitu, tapi itu secara psikologis ya kena mental itu bisa jadi pertanda kalau seseorang tuh mungkin sedang berhadapan dengan stres, kecemasan, atau perasaan yang mungkin sulit diatasi seperti itu. Iya. Oke, lalu kira-kira apa sih makna kena mental yang dialami remaja milenial saat ini ya? Maknanya seperti apa ini ya? Kalau boleh tahu mungkin kenapa kok ada istilah kena mental? Iya. Iya, sebenarnya kena mental itu lebih kepada sebenarnya tadi orang ya. Saat ini Bapak anak remaja itu seringkali merasakan kayak aduh stres, burnout dan sebagainya. Nah dari itu mereka merasa bahwasanya waduh mental saya kena nih. Tapi padahal ya memang itu apa ya, sebagian dari kehidupan kita sebagai seorang manusia. Iya. Kalau remaja kena mental seperti itu, apakah itu wajar atau bagaimana menurut Anda sebagai remaja sendiri ya? Sebenarnya wajar, wajar ya. Wajar. Tapi menjadi tidak wajar kalau itu udah mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Ya, contoh kira-kira kena mental yang tidak wajar apa ini ya? Yang sering mengganggu, yang mungkin dialami seperti Mbak Wahyu maupun juga Mbak Salsa ini. Mungkin kalau dari saya sendiri gangguan kecemasan ya Bapak. Kecemasan gitu ya. Jadi saya setiap tegang itu saya merasa bahwa aduh rasanya saya nggak bisa melalui hari ini dengan baik. Padahal ya semuanya harus dilalui dengan enjoy. Oh benar. Lebih suka, lebih senang dalam menjalani hari tersebut. Ya, oke Mbak Salsa, kira-kira faktor apa saja yang dapat membuat remaja milenial ini rentan mengalami masalah kesehatan mental ini? Kira-kira apa saja faktor-faktornya? Sebenarnya faktornya banyak ya. Bisa dari tuntutan sosial, kemudian dari ekspektasi keluarga, ataupun yang datang dari diri sendiri. Iya. Itu ya. Iya. Nah, sekarang ini juga banyak mana remaja itu juga terlibat dengan kasus-kasus yang misalnya kasus kriminal atau kejahatan, tindak kejahatan. Nah, ini kira-kira apa yang mendorong remaja atau mahasiswa ini terlibat dalam tindakan kriminal?
Kalau itu mungkin ya setahu saya ya Bapak, mungkin mereka Hmm. belum merasa bahwa Iya. oh ini loh jati diriku yang sebenarnya. Dia masih proses pencarian jati diri itu masih terhambat gitu. Jadi sehingga sewaktu dia dewasa dia masih merasa kayak oh seharusnya saya harus mencari jati diri yang seperti apa ya. Gitu ya. Oke, baik. Silakan pendengar pecinta Madani, kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan di 08 2339947707. Ini ya, ada yang masuk ya. Terima kasih. Dari siapa ini tidak disebutkan namanya. Bagaimana pandangan saudara selama ini menyikapi permasalahan remaja milenial di era digital di lingkungan kampus UMM? Kira-kira seperti apa ini ya? Oke, baik. Silakan, mungkin bisa dijawab pandangan Mbak Salsa maupun juga Mbak Wahyu sendiri selama menyikapi permasalahan remaja milenial di era digital saat sekarang ini di lingkungan kampus UMM, seperti apa ini? Baik Bapak, jadi permasalahan beberapa teman-teman kami yaitu untuk di zaman saat ini ya, itu terkait dengan FOMO. Jadi FOMO itu adalah sebuah hal yang timbul dalam diri kita untuk mengikuti hal-hal yang terkini gitu Bapak. Namun kadang FOMO ini tuh bisa menjadi pisau mata dua, jadi bisa menjadi konteks yang negatif tapi juga kadang positif. Kalau memang positif di sosial media contohnya, setelah kita melihat terkait dengan up branding dari teman-teman kita akan merasa bahwa oh ya diri kita juga perlu nih nge-up branding tentang diri kita. Namun apabila hal itu negatif tentu saja dapat merugikan kita sebagai mahasiswa ya Bapak. Iya. Oke, baik. Nah, terima kasih. Tadi pertanyaan pertama sudah dijawab dari Ponsel 3686. Untuk pertanyaan yang kedua ini, sebagai seorang mahasiswa yang keseharian hidup di lingkungan kampus, bagaimana peran pendidikan dalam membentuk karakter dan kesiapan remaja milenial menghadapi dunia nyata, utamanya dunia kerja ini? Bagaimana ya? Oke, baik. Mungkin bisa dijelaskan ini. Ya, Mbak Wahyu atau Mbak Salsa, silakan. Oke, jadi peran pendidikan terkait membentuk karakter ya Pak tadi. Iya. Jadi ya pendidikan itu memang sangat penting ya untuk membentuk karakter, karena di dalam pendidikan kan kita juga diajarin untuk bagaimana keterampilan sosial, kemudian ada pembinaan, ada pengembangan empati juga di dalamnya gitu. Jadi tentu saja pendidikan itu penting. Oke, begitu. Jadi memang pendidikan sangat penting ya bagi para remaja milenial terutama juga bagaimana dalam menyongsong lapangan kerja ke depannya ini ketika kita harus menghadapi permasalahan saat sekarang ini. Para remaja ini kira-kira apa yang harus disiapkan untuk menghadapi lapangan pekerjaan ya? Baik Bapak, jadi untuk mempersiapkan bahwasanya kami para remaja untuk bidang selanjutnya itu bekerja, tentu saja hal itu bukan sebuah hal yang mudah ya. Apalagi harus mempertimbangkan tentang kualitas dan kuantitas. Yang disebutkan oleh Mbak Salsa juga sangat penting, yaitu dimana pendidikan akan berperan penting dalam menyongsong hal tersebut. Sehingga jadi memang pendidikan ini akan sebagai batu loncatan kita untuk lebih baik dalam bekerja nanti. Jadi bukan hanya tentang kualitas, namun kuantitas kita yang akan kita jual saat di perusahaan nanti ataupun di apapun bidang pekerjaan kita nanti. Oke, baik, luar biasa ya. Memang itu yang harus ditonjolkan ya. Baik, kemudian kira-kira bagaimana ya cara remaja mengetahui tanda-tanda awal mengalami permasalahan mental seperti kecemasan atau depresi? Nah, untuk mengetahui tanda-tandanya seperti apa ini ya? Kalau saya itu kena mental gitu, tandanya seperti apa ya? Kalau boleh tahu ada sebagian remaja ini. Jadi biasanya ditandai dengan kecemasan. Kecemasan ya. Jadi kita para remaja pasti familiar ya tentunya dengan kecemasan ini. Apabila kita mau melakukan sesuatu hal baru ataupun mungkin merasa bahwa diri kita belum siap, pasti tentu saja akan ada rasa cemas yang meliputi. Namun kecemasan ini juga akan dapat berdampak negatif apabila memang berkelanjutan Bapak, dan juga memang apabila intensitas dari kecemasan ini cukup tinggi juga itu akan menyebabkan
yaitu salah satu pemicu depresi, karena memang pada dasarnya stres sendiri itu bukan termasuk gangguan psikologi sebenarnya, tapi itu adalah bagian dari bagaimana diri kita merespon sebuah hal yang memang memiliki tekanan yang besar. Nah, namun bukan berarti bahwasanya stres yang kita alami sebagai remaja milenial ini juga bukan berdampak pada psikologis kita, tapi hal itu juga menjadi faktor pemicu apabila memang memiliki dampak yang besar sehingga itu dapat menyebabkan permasalahan psikologi yang lebih mendalam seperti itu. Gitu ya. Nah, biasanya kecemasan yang sering dialami oleh remaja ya, tadi seperti yang disinggung tadi adalah cemas itu bagian daripada tekanan mental ya. Nah, kira-kira biasanya yang sering dialami remaja ini cemas dalam bidang apa ya? Dalam pendidikan, sekolah, tugas-tugas, atau mungkin dalam keluarga, atau dalam kecemasan hal-hal yang lain? Iya, kalau di remaja biasanya yang paling sering dirasakan itu cemas mungkin terkait tuntutan sekolah, harus dapat nilai yang bagus misalnya, atau mungkin yang mau masuk SMA harus dapat universitas yang kayak gini. Nah, biasanya dari tuntutan-tuntutan itu muncullah kecemasan yang dirasakan remaja. Gitu ya. Apalagi misalnya kalau orang tua menekankan harus di sekolah A begitu, padahal dia merasa tidak mampu di sekolah A gitu. Sehingga muncul kecemasan dan tekanan dari orang tua gitu ya. Oke, baik, tadi masih dari pertanyaan ponsel 3686 ya. Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana pendapat saudara tentang kiat seorang remaja milenial bisa mengembangkan teknologi secara positif ya. Kira-kira kiat seorang remaja milenial untuk bisa mengembangkan teknologi secara positif itu bagaimana ya? Oke, tadi kan udah sempat disinggung ya kalau media sosial itu bisa sebagai pedang bermata dua gitu. Pedang bermata dua ya. Nah, sebenarnya di sisi lain media sosial itu kan bisa menawarkan dukungan emosional. Jadi kita bisa ternyata ketemu sama orang-orang yang mungkin satu perasaan sama kita gitu lewat media sosial gitu. Kemudian dapat akses dan informasi juga terkait kesehatan mental itu sekarang kan juga lebih bisa ditemui di media sosial. Iya, benar ya. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani, terima kasih tadi dari ponsel 3686 yang sudah ikutan gabung bersama dengan Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah di kesempatan hari ini ya. Oke, kita masih berbicara seputar remaja milenial anti kena mental ya. Ya, supaya nanti kalau kena mental tetap kuat begitu, tidak orang jahat dibikin kuro-kuro gitu ya, atau putus asa. Bahkan sering ya kita temukan kemarin di Surabaya ada mahasiswa yang melakukan bunuh diri, terjun dari kampus gitu ya. Nah, ini barangkali juga kena mental gitu ya. Oke, baik, kecemasan ini mudah-mudahan tidak terjadi di berikutnya begitu ya. Termasuk mungkin barangkali yang paling cemaskan itu diputus pacar itu. Oke, baik. Kira-kira bagaimana ya peran lingkungan sosial dan keluarga dalam mencegah remaja atau mahasiswa bisa terjerumus terhadap kejahatan atau mungkin bisa kena mental yang bisa mencemaskan itu? Kira-kira bagaimana peran lingkungan keluarga menurut Mbak Wahyu ataupun Mbak Sasa? Kalau menurut saya sendiri, keluarga itu memiliki peran yang sangat penting, di mana memang keluarga ini akan memberikan support yang sangat besar tentunya untuk memotivasi, lalu membuat kita merasa bahwa kita memiliki tanggung jawab, lalu percaya diri, dan juga meningkatkan loyalitas terhadap keluarga, karena apabila kita bisa merealisasikan sebuah ekspektasi yang sudah diberikan oleh keluarga kita, sebuah amanah untuk bisa mencapai hal tersebut, kita pasti akan merasa bahagia. Benar-benar ya. Oke, baik. Jadi memang support dari keluarga diperlukan ya untuk putra putrinya begitu ya, untuk anak-anak remaja gitu. Jangan sampai jadi orang tua malah tidak peduli dengan anak-anaknya. Dianggap sudah kuliah, sudah bebas begitu, hanya dikasih materi saja tetapi tidak pernah untuk dilakukan pembinaan ataupun. Pernah tidak selama ini kira-kira Mbak Salsa ataupun Mbak Wahyu menerima nasihat dari orang tua ini? Pernah ya? Ya, ketika sedang apa ini mendapatkan nasihat ini? Kalau sekarang kan lagi masa quarter life crisis ya, lagi peralihan dari kayak dari remaja terus ke kuliah gitu. Nah, pasti
ya dikasih wejangan kayak kan apalagi sekarang nih merantau gitu. Oh gitu ya. Jadi ya jaga diri, jangan lupa ibadahnya gitu. Iya gitu ya. Oke, baik-baik. Nah, kira-kira apa tekanan akademik atau ekonomi? Apakah ini menurut Anda bisa menjadi sebuah hal yang bisa menjadi tekanan mental tadi? Misalnya tentang pendidikan kuliahnya atau mungkin ekonomi keluarga. Menurut Anda apakah bisa bagian daripada tekanan mental? Menurut saya sendiri itu dapat saja berkesinambungan ya Bapak, karena kita sebagai anak apabila di perantauan itu kan orang tua kadang juga suka menyembunyikan masalah-masalah keluarga yang takutnya membuat cemas kita sebagai seorang anak yang ada di perantauan. Tapi sedangkan kita sebagai seorang anak ada di posisi yang kita juga ingin tahu gitu kondisi keluarga yang sebenarnya. Lalu mungkin apabila seandainya keluarga sedang mengalami ekonomi yang mungkin sedikit menurun, dan itu menjadi sebuah introspeksi diri untuk kita, bahwasanya kita di perantauan juga harus menjaga sebuah kepercayaan yang diberikan keluarga. Jadi kita harus bisa lebih mungkin berhemat ataupun kita dapat mungkin mencari tambahan lain sekalian untuk mungkin mencoba hal baru sebenarnya. Jadi tidak boros gitu ya ketika mungkin ekonomi orang tua mengalami pasang surut. Tentu kita sebagai anak juga harus bisa membantu, jangan tetap minta tuntutannya sama. Misalnya kalau dulu misalnya tiap bulan dapat 2 juta tetap 2 juta padahal orang tuanya sudah dalam keadaan tidak baik secara ekonomi ya. Jadi kita harus tahu kondisi keuangan orang tua gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, berikut ini saya terima dari Julio di Soko ya. Apakah ada organisasi atau komunitas di UMM yang fokus pada isu kesehatan mental? Bagaimana dampaknya bagi mahasiswa? Nah, 2 pertanyaan kira-kira mungkin bisa dijawab ya. Apakah di UMM ini ada komunitas ya terkait tentang fokus pada isu kesehatan mental, dan bagaimana kira-kira dampaknya dari komunitas itu? Ada Bapak, jadi memang di UMM sendiri terdapat sebuah organisasi yaitu adalah Psychology Club, yang mana memang di Psychology Club ini dikembangkan oleh para mahasiswa dan mahasiswi yang memang di ranahnya, dan memang dalam organisasi ini menumbuhkan rasa yang sangat besar terkait dengan isu-isu mental health dan juga sosialisasi, lalu ada lomba-lomba juga gitu. Jadi memang kita di organisasi tersebut saling mengayomi dan juga saling merangkul sehingga bisa menjadi sebuah pribadi yang memang dapat membantu untuk di dalam UMM sendiri maupun di luar UMM seperti itu. Gitu ya. Itu bisa ditambahkan Mbak Salsa? Iya, selain tadi Psychology Club dari mahasiswa di UMM sendiri ada untuk bimbingan konseling. Jadi itu memang untuk buat mahasiswa yang mungkin merasa ada permasalahan yang bingung untuk menyelesaikannya kayak gimana, nah bisa datang ke bimbingan konseling. Oh gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Dan ini pertanyaan yang kedua masih dari penanya yang sama. Ya, nampaknya kita harus break dulu karena sesaat lagi harus dikumandangkan seruan adzan asyar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Hai kaum muslimin dimanapun Anda, marilah kita tunaikan ibadah sholat asar dengan penuh takwa dan khusyuk. Semoga amal ibadah sholat asar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Insan Madani dimanapun Anda, kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Togumar 48 di program siaran Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Kali ini kita mengambil tema tentang remaja milenial anti kena mental ya, bersama dengan teman-teman dari mahasiswa psikologi UMM Malang gitu ya. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani, silakan kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda bersama dengan program siar BBM ya, atau Bincang-Bincang Madani. Nah, kali ini tadi sudah ada penanya dari Juli di Soko tadi, 1 pertanyaan sudah dijawab. Ada 3 pertanyaan sebenarnya. Oke, pertanyaan yang kedua ya, karena tadi kita break
di Kemandangan Suran Aldan Asyar dan jeda break komersial ya, iklan. Bagaimana cara kamu menjaga agar tetap positif di tengah tuntutan hidup yang semakin kompleks ya? Kira-kira cara pengalaman misalnya Mbak Wahyu atau Mbak Salsa menjaga agar tetap positif di tengah tuntutan hidup yang semakin kompleks ini, kan banyak permasalahan yang dari remaja. Oke. Kalau dari saya, sebenarnya ya kalau dari saya itu biasanya saya yang pasti kalau misalnya itu cari teman, misalnya untuk ngobrol gitu. Kemudian mindfulness, jadi lebih banyak berpikir positif bahwa apa yang kita sedang rasakan ini pasti bisa dilalui, kayak gitu. Gitu ya. Oke, baik. Itu yang mungkin bisa dilakukan. Kalau mungkin Wahyu, apa ya yang bisa dilakukan ya ketika mengalami seperti itu tadi? Jadi kalau saya sendiri apabila mengalami stres ataupun burnout, untuk tetap positif saya tuh biasanya melakukan me time Bapak. Jadi saya sering jalan-jalan keluar, mungkin saya sekedar untuk beli makanan yang kesukaan saya. Jadi saya merasa bahwa saya itu akan terjaga apabila memang saya bisa mendapatkan hal-hal yang memang akan menunjang segi positif dalam diri saya, sehingga saya bisa melalui keseharian saya dengan lebih positif. Gitu ya. Oke, baik. Itu yang mungkin bisa dilakukan dan bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain begitu ya. Jadi melakukan hal-hal yang positif, jangan malah ikutan ke hal-hal yang negatif. Kadang juga sering kita temukan ada mahasiswa kecanduan narkoba dan sebagainya, karena hanya untuk menghilangkan permasalahan yang sementara sebenarnya ya. Ini tentu tidak kita inginkan ya. Oke, baik, pendengar pecinta Madani, tadi masih dari penanya yang sama. Menurutmu apa yang perlu diubah dalam sistem pendidikan untuk mendukung kesehatan mental generasi milenial ya? Kira-kira apa yang perlu diubah dalam sistem pendidikan kita ini untuk mendukung kesehatan mental ini? Apakah memang harus ada kurikulum terkait tentang kesehatan mental itu di lembaga pendidikan, atau bagaimana ya menurut Anda? Apakah di perguruan tinggi juga ada gitu ya? Atau dengan ilmu psikologi itu? Jadi mungkin bukan diubah ya, tapi lebih menambahkan ya Bapak, karena saat ini untuk masyarakat di Indonesia itu cukup melek terkait dengan mental issue. Jadi mungkin apabila di pendidikan kita dapat menambahkan terkait mungkin relaksasi, lalu adanya psikologi positif yang memang bisa menunjang sebagai kita para remaja yang seringkali merasa bahwa burnout atau mungkin merasa sedih akan suatu hal, terlalu kecewa, terlalu cemas akan suatu hal, sehingga kita itu dapat lebih mengeksplorasi diri, sehingga kita juga lebih positif, lalu kita lebih bisa menerima diri ini gitu. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Juli yang ada di Soko yang sudah kita gabung bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah di kesempatan hari ini. Nah, Mbak Salsa maupun juga Mbak Wahyu ya, kira-kira seberapa besar ya pengaruh ekspektasi orang tua dalam membentuk mental remaja itu ya? Pengaruhnya orang tua kira-kira sampai seberapa gitu ya? Sebenarnya memang lingkungan itu salah satu pengaruh yang terbesar ya, apalagi kita di lingkungan keluarga gitu. Jadi ekspektasi orang tua menurut saya salah satu yang terbesar gitu. Nah tapi bisa jadi pematik yang positif ataupun negatif bagi remaja, itu tergantung cara pengemasannya juga. Ya biasanya mungkin kalau orang tua, kan remaja kan lagi gejolak emosinya lagi tinggi ya. Gitu. Jadi mudah tersinggung gitu ya. Jadi apabila mungkin orang tua bisa memberikan pengertian yang lebih halus lagi gitu, menyadari bahwa anak ini lagi di fase dimana emosinya dia itu sedang naik turun gitu. Nah itu yang harus dirasakan dan dipahami oleh orang tua sendiri gitu. Jadi kan remaja juga sedang dari masa pencarian jati diri gitu kan, dan tekanan dan dukungan dari orang tua itu tentunya sangat penting gitu untuk mempengaruhi perkembangan emosi serta mental mereka gitu. Iya. Nah biasanya kalau sering ya memberikan nasihat
yang bisa Anda terima itu dari ibu atau dari bapak ya? Atau dari ayah sih? Dari ibu. Ibu ya? Ya biasanya nasihatnya bisa diterima, bukan malah kadang ibunya yang sering bawel. Sedikit-sedikit dimarahi gitu. Gimana nih Pak pengalamannya ya? Kalau saya sih dari ibu ya, Mas. ya cuman ya bawelnya bisa diterima, tapi ya namanya ibu-ibu kalau nggak bawel nggak afdol gitu. Gitu ya. Harus bawel gitu. Atau biasanya bapaknya malah tidak pernah memberikan nasihat gitu. Oh, kalau saya ayah juga ngasih nasihat, tapi biasanya lewat ibu. Gitu ya, oh gitu ya. Oke baik. Kalau Mbak Wahyu? Sama dengan Salsa. Jadi memang mama itu sering memberi nasihat. Ya betul, kalau memang seorang ibu pasti ada cerewetnya gitu. Tapi mungkin kalau nggak sama mama, semua kehidupan ini rasanya hampa gitu. Oh gitu ya. Jadi harus ada bumbu-bumbu akan cerewetnya mama itu akan selalu kangen gitu. Gitu ya. Bumbu cinta. Berarti yang lebih disayangi mama daripada ayah. Dua-duanya. Dua-duanya. Oke baik. Tapi kadang ada anak wanita itu atau perempuan itu lebih patuh kepada ayah gitu, lebih dekat dengan ayahnya daripada ibunya gitu. Ya oke baik. Nah kira-kira bagaimana cara remaja dapat berbicara secara terbuka tentang kesehatan mental mereka kepada keluarga atau teman sebayanya barangkali gitu? Jadi kalau remaja ke orang tua atau ke teman sebaya, yang pasti belajar berkomunikasi yang terbuka dan jujur gitu. Jadi komunikasi itu kan kunci untuk mengatasi ekspektasi yang berlebihan gitu. Cobalah kalau bicara sama teman, sama keluarga tentang apa yang sebenarnya dirasakan atau yang apa sebenarnya diinginkan. Jadi dengan menjelaskan pandangan kita kan kita bisa mengurangi tekanan dan membantu mereka untuk memahami juga apa sih yang kita mau gitu. Iya gitu ya. Oke baik. Terima kasih. Berikut ini masih bersama dengan bincang-bincang sehat dengan Rumah Sakit Aisyah. Saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi ikutannya ya. Oke Mbak Rosi. Oke terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana remaja milenial dapat lebih terbuka dalam berbicara tentang masalah mental tanpa takut dihakimi gitu. Kira-kira bagaimana ini caranya? Oke baik. Silakan mungkin bisa disampaikan, bisa menyampaikan segala permasalahannya secara terbuka ya. Tidak ada masalah dipendam saja ya, sehingga nanti menjadi sebuah masalah yang berkelanjutan. Nah ini bagaimana kira-kira? Oke, terima kasih Mbak Rosi atas pertanyaannya. Jadi yang tadi kan yang pertama udah belajar berkomunikasi untuk terbuka dan jujur ya. Kemudian yang kedua ini juga buat paham bahwa kita tuh nggak bisa untuk mengendalikan balasan dari orang lain gitu. Sehingga yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri gitu. Jadi bagaimana kita menerima apa yang dibicarakan sama orang lain itu yang bisa kita kontrol gitu. Jadi hal-hal yang tidak bisa kita kontrol ya udah gitu. Kemudian selanjutnya coba cari komunitas atau orang-orang yang mungkin juga sempat merasakan gitu. Karena kan kadang kita jadikan pengalaman gitu ya. Iya, jadi kita tuh mungkin nggak merasakan, kalau kita nggak merasakan sendiri kita nggak tahu rasanya gimana gitu. Jadi carilah mungkin orang-orang yang mungkin pernah merasakan, nah itu dibicarakan sama mereka juga boleh. Ya oke baik. Terima kasih. Dan selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa pendapatmu tentang maraknya penggunaan istilah toksik ya di kalangan remaja milenial terkait hubungan sosial dan mental ya? Nah istilah ini bisa dijelaskan ya, pendapat Mbak Salsa maupun Mbak Wahyu tentang maraknya penggunaan istilah ini. Terima kasih untuk Mbak Rosi ya, terkait dengan toksik yang saat ini marak di kalangan remaja. Toksik itu kan lebih pada hal-hal yang kurang mengenakan ya sepertinya. Jadi tak jarang ya kita sebagai remaja itu selalu bilang kayak, aduh kita ada di hubungan yang toksik, kita ada di lingkungan yang toksik gitu. Untuk menggambarkan sebuah hal yang memang kurang mengenakan untuk kita. Dan ini termasuk bahasa yang memang melekat di kalangan kita milenial saat ini. Dan untuk permasalahan toksik sosial maupun terkait dengan hubungan itu kan memang
apa ya, balik ke diri sendiri ya Bapak. Kembali ke Iya. diri sendiri ya. Karena yang tahu terkait dengan apakah memang itu toksik atau tidaknya akan hal tersebut ya kita sendiri. Jadi kita harus lebih peka terhadap diri sendiri maupun peka terhadap perasaan orang lain. Ini yang memang harus dimiliki. Kadang peka pada diri sendiri tapi dengan orang lain tidak peka gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Rosi. Untuk yang ketiga, bagaimana cara kamu menghadapi ekspektasi orang tua atau masyarakat yang bisa mempengaruhi kesehatan mental ya? Kira-kira bagaimana menghadapi ekspektasi orang tua atau masyarakat yang bisa mempengaruhi kesehatan mental Anda gitu ya? Kadang orang tua selalu menekankan atau masyarakat menekankan di lingkungan, misalnya di tempat kosnya ya ada bu kos yang selalu bawel. Gimana ini? Oke, jadi gimana cara kita untuk mengelola ekspektasi gitu kan dari orang lain gitu yang membuat kita mungkin stres atau tertekan gitu. Ya. Jadi yang pertama penting untuk ini mungkin terdengar jahat gitu ya, tapi penting untuk kita memahami gitu. Benar. Kita realistis dengan kemampuan kita. Kita memahami bahwa kita ini nggak perlu sempurna, kita nggak perlu untuk bisa semuanya gitu. Lebih baik kita menghargai proses dan usaha-usaha yang sudah kita lakukan gitu. Jadi untuk belajar juga untuk menerima bahwa kegagalan itu adalah bagian dari perjalanan untuk kesuksesan. Kesuksesan itu ya. Oke, baik, karena memang kita ini di lingkungan masyarakat kadang satu kos saja dengan satu kamar dengan temannya itu beda prinsip. Yang satu suka bersih-bersih tapi yang satu sembarangan buang sampah, sudah diperingatkan tapi juga masih seperti itu ya. Mungkin itu juga pernah dialami ketika remaja ya. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani, terima kasih tadi Mbak Rosi yang sudah ikutan gabung. Berikut ini juga masih saya terima kembali dari Ridwan ya, dari Ridwan. Nah, pertanyaannya bagaimana peran teknologi dalam membantu menjaga kesehatan mental remaja saat ini? Jadi peran teknologi untuk membantu menjaga kesehatan mental remaja itu kira-kira apa ya? Oke, tadi udah sempat disinggung sebelumnya. Jadi bahwa kan memang sekarang teknologi itu nggak bisa lepas dari kita ya. Iya, benar. Kemudahan akses teknologi itu juga membantu kita untuk misalnya dapat informasi tentang kesehatan mental, bagaimana cara kita menjaga kesehatan mental kita gitu, ataupun nanti kita ternyata bisa ketemu komunitas-komunitas yang membantu kita untuk mengatasi ataupun menjaga kesehatan mental kita. Iya, jadi selalu ada keterkaitan gitu. Kadang kita bisa curhat juga lewat teknologi gitu ya. Adanya grup WhatsApp dan seterusnya itu ya bisa membantu untuk menyelesaikan masalah gitu. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani, terima kasih tadi untuk yang pertama dari Mas Ridwan. Kemudian apa pesanmu kepada remaja milenial yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental? Kira-kira bagaimana ketika ada teman kita yang mengalami tekanan mental, ada masalah ya, kira-kira apa yang Anda pesankan kepada teman kalian yang masih berjuang dengan masalah mentalnya ini? Mungkin dari saya terlebih dahulu ya, untuk teman-teman yang saat ini mungkin sedang mengalami permasalahan mental ya. Silakan untuk menghubungi profesional sehingga akan mendapatkan penanganan yang tentu saja memang dibutuhkan. Jadi jangan hanya asal self-diagnose, karena apabila teman-teman melakukan self-diagnose, tentu saja itu akan menjadi sebuah stigma tersendiri untuk diri teman-teman, karena memang bukan didiagnosis langsung oleh yang memang pakarnya ya Bapak. Iya, jadi seandainya kan mungkin teman-teman merasa memiliki gangguan kecemasan, sedangkan itu hanya kecemasan yang memang terjadi apabila teman-teman ada di bawah tekanan. Jadi teman-teman akan merasa bahwa oh ternyata diriku ini cuma kayak gini aja ya, ternyata kalau di bawah tekanan tuh aku kayak gini, padahal ya itu sebenarnya kalian bisa lawan itu, kalian bisa lebih enjoy tentang kegiatan apa yang harus dilakukan. Jadi memang apabila teman-teman merasa bahwasannya sedang mengalami permasalahan mental, silahkan untuk menghubungi profesional terdekat, yaitu mungkin dari psikolog maupun psikiater. Gitu ya.
izin menambahkan silakan, juga, mungkin bisa ditambah lebih menarik nanti. buat teman-teman yang sedang merasakan, untuk tahu bahwa sadar bahwa perasaan itu valid gitu. Benar, Kalian tidak iya. salah untuk merasakan perasaan seperti itu, karena semua orang juga pasti merasakan gitu. Jadi untuk tidak takut untuk bercerita apa yang sedang kalian rasakan gitu. Mulai dari ceritakan apa yang kalian rasakan ke orang-orang yang kalian percaya gitu ya. orang-orang yang kalian rasa dekat, orang-orang yang kalian rasa mengetahui gitu, dan punya empati untuk Bisa berikan kalian. solusi gitu ya. Iya. Jangan nanti malah diceritakan malah temannya menambah masalah begitu. Jangan dipendam. Oh gitu ya. Oke, jadi kita harus yakin mereka ini nanti bisa orang yang bisa memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Oke, baik. Yang ketiga masih dari Mas Ridwan, apa harapanmu untuk masa depan terkait kesadaran dan penanganan masalah kesehatan mental di kalangan remaja ya? Harapannya Mbak Salsa, Mbak Wahyu, kira-kira terhadap penanganan atau kesadaran masalah kesehatan mental ini? Ya, dari saya, harapan saya semoga semakin banyak remaja yang lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan mental. Jadi pentingnya untuk mencari bantuan profesional kalau misalnya teman-teman merasa ini sudah mengganggu aktivitas sehari-hari seperti itu. Gitu ya. Ya. Oke, bisa ditambah mungkin? Kalau dari saya sendiri, semoga saya berharap teman-teman yang memang saat ini sedang merasa terdapat permasalahan terkait dengan gangguan mental, semoga lebih aware tentang yaitu salah satunya profesional, sehingga teman-teman dapat bercerita secara leluasa, lebih dapat mungkin terkait dengan permasalahan kalian yang mungkin kalian masih merasa kayak aduh aku takut cerita dengan orang lain, sehingga kalian bisa apabila bercerita dengan profesional tentunya kita memiliki kode etik yang kita akan menjaga kerahasiaan tentang permasalahan kalian seperti itu. Kira-kira Mbak Wahyu, apa yang menurutmu menjadi tantangan terbesar bagi remaja milenial saat terkait tentang kesehatan mental ini? Tantangan terbesarnya apa ya? Mungkin tantangan terbesarnya salah satunya itu denial gitu Pak. Oh gitu ya? Iya. Jadi tak jarang ya untuk remaja saat ini merasakan denial, kayak rasa yang belum selesai terkait dengan hal-hal yang dirasakan gitu. Sedangkan memang untuk permasalahan denial ini seringkali membuat timbulnya beberapa kecemasan, lalu gangguan tidur, ataupun mungkin merasa bahwa dirinya ini kurang dan sebagainya. Hal itu kan akan membuat diri ini tuh merasa bahwasannya aduh aku masih kayak gini ya, kenapa aku belum bisa berdamai dengan masa laluku, contohnya kayak gitu. Oh gitu. Padahal untuk teman-teman yang mungkin saat ini masih merasakan denial, semoga lebih bisa berdamai dengan masa lalunya, lalu juga mungkin dapat mengapresiasi hal kecil, sekecil apapun yang kalian lakukan, itu kalian harus mengapresiasi dan merasa bahwa oh aku sudah berusaha terkait dengan hidupku, aku sudah berusaha yang terbaik, aku sudah melakukan semuanya dengan sukacita. Jadi semoga teman-teman juga selalu diberikan rasa lapang dan juga rasa kebahagiaan. Oke, baik. Nah, tadi disinggung terkait tentang media sosial ini kan ada efeknya, ada positif, ada negatifnya. Lalu kira-kira apa yang bisa kita lakukan atau yang dilakukan remaja dalam menghadapi efek negatif media sosial itu ya? Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Baik, jadi untuk mengurangi efek negatif dari bermedia sosial, tentunya teman-teman dapat melakukan 3 hal, yaitu yang pertama teman-teman dapat lebih selektif terkait dengan konten-konten yang memang untuk teman-teman tonton. Salah satunya mungkin teman-teman dapat menonton terkait dengan hal-hal yang mengedukatif, lalu inspiratif, dan juga akan menambah insight baru untuk teman-teman. Seperti itu. Soalnya teman-teman juga dapat melakukan ini ya, ini lebih membatasi bahwasanya memang sosial media ini kan bagi pedang bermata dua ya. Jadi memang harus ada birir tentang diri kita untuk bahwa tahu ini masuk hal yang positif atau negatif. Jadi teman-teman harus lebih selektif dalam waktu untuk bisa membatasi dirinya, apakah memang saya ini sudah
pas atau belum untuk menggunakan media sosial, apakah terlalu lama gitu. Jadi yang ketiga juga teman-teman juga harus tahu bahwasanya apakah diri saya ini sudah termasuk kecanduan tentang sosial media atau belum gitu. Oke, baik ya. Mungkin bisa ditambahkan Pak Salsa atau cukup? Ya, oke, baik. Kira-kira apa saja strategi yang bisa diterapkan remaja milenial untuk menjaga kesehatan mental di tengah tekanan kehidupan modern saat seperti sekarang ini? Kira-kira apa ya strategi yang bisa diterapkan? Baik, untuk strategi yaitu mungkin ada beberapa tips dari kita, yaitu dimana kalian harus tetap merasa bahwasannya banyak hal yang perlu diapresiasi di dalam kehidupan kita. Kita sudah melakukan yang terbaik, kita dapat mencoba hal-hal baru. Lalu apabila teman-teman merasa bahwasanya kurang maksimal ya mungkin dalam melakukan sesuatu hal, ingat bahwa kalian bisa mencoba lagi dan akan jauh lebih baik. Tanamkan pada diri kalian bahwa hal positif itu akan selalu ada dan itu menjadi peluang yang sangat besar untuk diri kalian. Selanjutnya kalian juga dapat melakukan beberapa relaksasi ataupun melakukan beberapa journaling untuk remaja saat ini. Jadi mungkin kalian bisa, kalau memang belum bisa bercerita secara leluasa terhadap teman ataupun keluarga, kalian bisa melakukan journaling untuk menyalurkan segala keluh kesah, sedih, senang ataupun hal yang lain yang kalian rasakan, sehingga menjadikan diri kalian tuh lebih bisa memuat lebih banyak tentang experience. Gitu ya. Oke, kira-kira Mbak Salsa atau Mbak Wahyu, kapan ya waktu yang tepat bagi remaja untuk mencari bantuan profesional saat merasa kena mental ini? Kapan yang tepat itu ya? Kira-kira? Jadi ketika kita merasa bahwa perasaan yang kita rasakan sedih itu sudah berlarut-larut dan sudah lama, sehingga perasaan itu mengganggu aktivitas kita sehari-hari gitu. Jadi sekolahnya terganggu, kerjanya terganggu, bersosialisasi, hubungan dengan manusia itu terganggu. Nah itu adalah saat dimana kita harus mencari bantuan profesional. Tapi ya semakin cepat semakin baik. Gitu ya, semakin cepat semakin baik gitu. Oke, baik. Kira-kira bagaimana ini cara menyeimbangkan kehidupan akademik dan menjaga kesehatan mental ini? Menyeimbangkannya seperti apa yang dikelola oleh Mbak Salsa maupun Mbak Wahyu ini? Baik, kalau dari saya sendiri, jadi untuk mengelola terkait dengan pendidikan dan juga tentang kesehatan mental saya, biasanya di pendidikan itu pasti ada yang namanya stres, ada yang namanya burnout, ada yang namanya capek gitu. Selalu ada hal-hal yang mungkin membuat kita sedih, kadang juga happy, kadang juga mixed feeling gitu ya teman-teman. Jadi saya mensiasati, karena saya hobi saya olahraga, jadi saya kadang kalau saya jadi kalau memang saya lagi sedih ataupun banyak pikiran, biasa saya jogging gitu, keliling lapangan UMM gitu. Apalagi memang di sana juga saya sering bertemu dengan para dosen, jadi sering ngobrol, lebih santai gitu. Jadi saya juga mendapat ilmu, tapi juga dapat merefreshkan pikiran saya gitu. Oke, baik. Nah, kira-kira menurut Anda atau Mbak Salsa maupun juga Mbak Wahyu ini, cara yang terbaik mengelola stres agar tidak terdampak negatif pada kesehatan mental kita ini, cara mengelola stresnya seperti apa nih ya? Karena tidak lepas bagi remaja selalu ada masalah ya, atau mengalami stres gitu. Nah, kira-kira cara mengelolanya supaya tidak berlarut-larut seperti apa nih? Baik, mungkin kalau dari saya sendiri, teman-teman bisa mulai menyadari terkait dirinya sendiri. Apakah saat ini saya merasa stres, apakah memang betul hal itu terjadi atau itu hanya sekedar angan-angan atau mungkin perasaan yang hanya muncul sementara gitu. Jadi teman-teman bisa lebih peka terkait dengan dirinya sendiri gitu. Jadi apabila teman-teman sudah merasakan dan juga mungkin tahu ya, mungkin ada yang lebih peka, jadi sudah ada di titik peka, biasanya tuh akan tahu Bapak terkait dengan kalau biasanya muncul tanda-tanda ini, berarti sedang mengalami mungkin kecewa, burnout ataupun stres kayak gitu. Oke, kira-kira Mbak Wahyu atau Mbak Salsa, kira-kira apakah ada pengalaman pribadi yang pernah dialami ya terkait tentang menjaga kesehatan mental ini di tengah tekanan hidup seperti saat sekarang ini kira-kira?
Ada pengalaman enggak nih? Mungkin bisa diceritakan. Pasti ada. Coba menarik. Oke, silakan. Apalagi namanya mahasiswa, Iya. dengan otomatis tekanan atau masalah gitu, itu pasti selalu ada. Terus gimana caranya menjaganya? Yang paling penting yang pertama, kalau saya itu saya cari dulu sumber stresnya. Oh gitu ya. Apa gitu. Biasanya kalau udah tahu sumber stresnya apa, biasanya lebih mudah untuk mengatasi. Jadi dimulai dari untuk mengatasi dari sumber stresnya terlebih dahulu. Kalau saya seperti itu. Oke, begitu ya. Oke, waktu ini sudah sangat terbatas. Mungkin Mbak Wahyu maupun juga Mbak Salsa bisa memberikan motivasi atau mungkin saran ya terkait tentang tema kita remaja milenial anti kena mental ini, sehingga nanti pendengar kita para remaja yang ada di Bojonegoro ini bisa lebih baik begitu ya, tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif ini. Ya, mungkin bisa gantian Mbak Wahyu dulu atau Mbak Salsa. Baik, untuk teman-teman silakan untuk menjaga mental dan juga fisik karena mereka saling berdampingan. Apabila ada mental yang sehat, tentu saja ada fisik yang sehat. Gitu ya. Terus? Jadi penting sekali memang untuk menjaga kesehatan mental dan fisik ya, seperti yang dijelasin sama Putri tadi, bahwa kesehatan fisik dan mental itu memang selalu saling berhubungan. Jadi apabila mau fisik yang sehat, mentalnya juga harus sehat gitu. Dan ada banyak cara untuk menjaga kesehatan mental gitu. Nah, bisa berolahraga, kemudian istirahat yang cukup, mindfulness, kemudian juga kita kenali masalah atau dari mana sumber masalahnya itu, kemudian dan yang paling penting kalau misalnya merasa sudah mengganggu, silahkan untuk mencari tenaga yang profesional, yang paham, yang teman-teman rasa dapat membantu untuk mengelola kesehatan mental ataupun mengurangi stres dan kecemasan. Oke, baik. Pendengar pecinta pandemi, tidak terasa waktu juara memisahkan kita di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Nah, ingatlah bahwa kesehatan mental adalah bagian penting dari kehidupan kita yang sering kali terlupakan. Jangan ragu untuk berbicara atau mencari bantuan jika merasa perlu, karena setiap langkah kecil menuju kesejahteraan mental adalah investasi besar bagi diri kita sendiri. Tetaplah peduli dengan diri dan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga Anda semua selalu sehat, baik fisik maupun mental. Sampai jumpa di program berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan semangat selalu bersama Madani FM. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.